Jadi UMART itu singkatan dari Umat Mart. Jadi kami sebetulnya ingin sekali menciptakan ekosistem digital halal Indonesia di tanah air, juga mendorong munculnya santripreneur. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Eriko Mariadi dalam program Panas Dingin. Episode kali ini gue mau ngebahas marketplace ramah santri dan UMKM. Aplikasi Kesan, salah satu aplikasi religi yang hadir di Indonesia, kini memiliki fitur baru namanya UMART. Seperti apa fitur dari UMART ini dan kemudahannya apa bagi para UMKM kita? Untuk ngebahas hal itu, gue akan diskusi bersama Chief Executive Officer dari aplikasi Kesan, Hamdan Hamadan. Halo, Assalamualaikum Mas Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Erik. Gimana kabarnya Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita masih mengalami PSBB transisi ya Mas ya hingga saat ini. Nah, sebelum kita membahas fitur UMART sendiri Mas, bisa dijelaskan sendiri aplikasi Kesan ini seperti apa aplikasinya? Jadi aplikasi Kesan adalah aplikasi yang diciptakan untuk menunjang kebutuhan religi bagi santri, purna santri, dan umat Islam. Nah, kemudian kami juga saat ini mengembangkan ada fitur-fitur yang juga mendukung kedaulatan ekonomi dari para pengguna. Jadi memang kita menciptakan aplikasi yang istilahnya dunia akhirat lah. Dunianya dapat, bisa berniaga, kemudian juga fitur-fitur religinya juga komplit, sehingga bisa untuk fokus di akhirat. Nah, untuk fiturnya sendiri Mas, ini saya sempat ngoprek-ngoprek nih Mas, banyak juga fiturnya, bisa dijelaskan satu persatu Mas fiturnya, kemudahannya bagi teman-teman muslim khususnya. Oke, jadi di Kesan itu ada banyak fitur-fitur Islami. Yang paling sering digunakan tentu Al-Quran. Dari segi durasi itu paling banyak digunakan adalah Al-Quran. Tentunya kita ada Al-Quran dari Kemenak ya, sama begitu juga terjemahannya. Nah, terus menariknya di kami tuh, kita tuh banyak banget zikir dan sholawat. Nah, kita tahu bahwa umat Islam di Indonesia ini sukanya berzikir, sukanya bersalawat. Apalagi kemarin kita baru merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu fitur yang menjadi andalan kami karena memang unik ya. Kita mempunyai begitu banyak ragam zikir dan sholawat dari mulai rotib, burda, tahlil, kemudian maulid, sehingga para pengguna kita yang memang rutin membaca zikir tersebut bisa menikmatinya hanya dengan handphone. Terus kemudian kita juga ada yang cukup populer juga adalah fitur hikmah harian yang berisi kutipan dari Al-Quran, hadis, dan juga kutipan dari ulama-ulama klasik maupun kontemporer. Nah, ini salah satu yang paling sering di-share juga karena setiap hari itu akan ganti kutipan terus, jadi setiap jam 9 pagi itu ada kutipan baru, dan alhamdulillah ini cukup diminati oleh para pengguna kami, sehingga mereka bisa membagikannya dengan cepat. Di kami juga mungkin yang unik juga, tentu kami ada fitur kitab kuning. Jadi kitab kuning ini memang sesuatu hal yang sering dikaji di pesantren, tetapi juga kita juga memasukkan juga kitab-kitab yang sudah ada terjemahannya. Jadi masyarakat umum juga bisa menikmati. Kitab-kitabnya itu membahas berbagai macam hal dari mulai fikih, muamalah, kemudian tauhid, tasawuf dan lain sebagainya, itu komplit. Jadi ya, sudah hampir 700 kitab dan terjemahan yang ada di Kesan, dan ini juga sering sekali dibaca oleh para pengguna kami. Yang terakhir mungkin yang sedikit membedakan kami dibandingkan aplikasi lain, kami juga membuat konten sendiri Mas, semuanya kami produksi sendiri. Jadi artikel itu kita memang memproduksi sendiri. Artikel yang paling disukai adalah tanya jawab keislaman ya. Jadi kita ada tiap Senin dan Kamis, itu ada tanya kiai dan tanya nyai. Jadi kalau untuk fikih umum mungkin bisa dijawab oleh kiai atau nyai atau nyainya, tapi kalau fikih khusus perempuan oleh nyai, dan fikih yang mungkin untuk laki-laki biasa dijawab oleh kiainya. Dan umum tentunya bisa dijawab oleh kedua nyai ataupun kiai. Nah, yang menarik juga nih dari aplikasi Kesan yang saya perhatikan nih Mas, suara azan. Untuk muazinnya ini dari sendiri atau gimana? Karena kalau yang saya dengar ini
suara azannya ini seperti suara azan anak kecil, dan ini cukup khas dan bagus lafaznya saya dengar ini, Mas. Betul, jadi mungkin kebetulan ketika kami mencari azan yang copyright free ya, karena juga ada azan yang sudah dipatenkan gitu. Kami mencari dari beberapa muazin dan kami mendapati suaranya Muhammad Toha kalau tidak salah namanya, paling memukau buat kami. Jadi kami sepakat ya sudah kita pakai suaranya anak kecil itu yang bernama Muhammad Toha. Tapi kami juga sedang menambah beberapa muazin lain yang sudah ada 2 sih sekarang. Terus kami akan menambah muazin khas Indonesia nih, kayaknya masih kurang nih di tanah air. Apalagi aplikasi Kesan ini memang kami mencoba mengangkat kearifan lokal dan khazanah Islam di tanah air. Jadi memang karena misalnya dari kitab-kitab, kami kan juga ada kitab-kitab ulama Nusantara, dan kita tahu ulama Nusantara kita tuh hebat-hebat. Seperti misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu adalah dulunya adalah imam di Masjidil Haram. Dan beliau juga mempunyai banyak murid, dan murid-murid beliau itu kembali ke tanah air, seperti misalnya Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Syekh Bangkalan, dan lain sebagainya. Jadi ulama-ulama kita juga tidak kalah hebat gitu, dan ini saatnya kita semakin mengarus utamakan ulama-ulama tanah air yang memang mempunyai kompetensi luar biasa. Nah, kalau untuk kayak kajian Mas gitu, apakah ada di aplikasi Kesan ini informasi mengenai kajian di suatu mungkin majelis taklim atau seperti apa, Mas? Jadi saat ini kami memang masih in-house ya, jadi segala sesuatunya kami lakukan dari sisi Kesan gitu. Jadi kami belum ada informasi kajian di tempat lainnya. Kami mungkin ada pengajian online mungkin setiap sebulan sekali, dan itu diisi oleh ustadz ataupun kiai ataupun nyai yang memang dekat dengan kami ataupun berafiliasi dengan Kesan gitu. Tapi kalau untuk informasi kajian secara umum kami belum ada, dan kami sebenarnya ingin sekali nih, apalagi di zaman pandemi seperti ini kan sebetulnya keinginan publik untuk belajar agama Islam juga tidak redup, ya kan? Tapi juga mungkin dibatasi tempat ya, karena kan PSBB dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini lebih mengarahnya kepada online sih. Dan kami memang rencananya juga setiap 2 minggu sekali itu mau ada pengajian online. Di launching kapan sih Mas aplikasi Kesan ini? Kami sebetulnya kalau di launching secara resmi yang betul-betul official itu belum ya. Kami pernah soft launch itu tahun lalu di bulan Mei. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah tembus 200.000 pendownload. Wow. Dan dari banyak negara juga alhamdulillah, walaupun sebetulnya belum kami buka ke negara lain ya, tapi alhamdulillah para pendownloadnya sebetulnya berasal dari Indonesia. Mungkin mereka sedang berdiaspora ataupun bermukim di luar negeri, kemudian mendownload aplikasi kami, dan kami sudah pantau, kami lihat itu sudah mencapai 40 negara. Jadi alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah. Bagus, ya, jadi mudah-mudahan harapannya tentu mungkin aplikasi Islami dari Indonesia ini juga bisa go internasional lah istilahnya kalau. Menarik. Jadi hingga saat ini udah 200.000 user ya Mas ya? Nah, ini ya, betul. Bisa di Android kah atau di iOS atau dua-duanya bisa Mas? Sebetulnya dua-duanya bisa, tapi memang mayoritas pengguna kami itu sekitar 98% atau lebih itu adalah pengguna di Android ya. Memang mungkin lebih lazim ya ditemui itu aplikasi handphone Android gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke fitur baru dari Kesan yang kemarin baru saja dirilis, U-Mart. Nah, ini apa saja kemudahannya, Mas? Jadi, U-Mart itu singkatan dari Umat Mart. Jadi kami sebetulnya ingin sekali menciptakan ekosistem digital halal Indonesia di tanah air, juga mendorong munculnya santripreneur. Jadi santri-santri yang baik mungkin masih mondok ataupun sudah lulus ataupun di pesantren, purna santri, jasa dan ingin ditawarkan, itu bisa memasukkannya di Kesan. Tapi kami juga sebetulnya membuka pintu seluas-luasnya untuk UMKM umum gitu. Jadi memang untuk santri kami memberikan semacam dorongan gitu bagi mereka untuk masuk menjadi santripreneur. Tapi pada intinya U-Mart ini adalah marketplace halal yang kita insya Allah halal gitu. Insya Allah kami upayakan terus agar terjaga kehalalannya. Mungkin simpelnya beginilah. Jadi, tentunya di U-Mart itu kita tidak menjual
barang-barang yang tidak diperbolehkan, dari mulai minuman keras, majalah dewasa, ataupun barang-barang yang tidak jelas nih kemanfaatannya apa gitu, ataupun fungsinya itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya saya kasih contoh, beberapa hari yang lalu ada yang mencoba memasukkan obat COVID. Hmm. Nah, kita semua tahu kan, COVID itu belum ada obatnya, ya kan? Jadi tidak bisa dikatakan ini adalah obat COVID. Vaksin maupun obatnya juga belum ada. Jadi kan kita tidak bisa mengatakan bahwa orang kalau minum pil ini akan sembuh jika dia terkena corona dari positif menjadi negatif. Itu kita tidak bisa. Itu ada ketidakpastian. Jadi kita bilang kita tidak bisa nih dinaikkan. Mungkin disebutkan saja misalnya untuk menjaga daya tahan tubuh, ya kan? Kalau memang ada fungsinya seperti itu. Tapi kalau dikatakan obat COVID ini misleading, ataupun kalau bahasa jurnalistiknya mungkin hoax ya. Berarti ini untuk masuk ke Umart sendiri ini melalui proses screening tentunya kan dari tim Kesan Ya, sendiri. Nah, mekanismenya selain proses screening itu seperti apa, Mas? Misalkan ada pelaku UMKM yang ingin barang UMKM-nya itu ditaruh di marketplace Umart ini, seperti apa mekanismenya, Mas? Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali, Mas Erik. Jadi, mereka hanya perlu handphone mereka. Mereka mendownload aplikasi Kesan, kemudian mereka login, ya, bisa lewat Facebook, bisa lewat Google, ataupun lewat iOS sekarang yang iOS login kan juga bisa. Kemudian mereka mengklik tombol UMKM, Umart, ya. Kemudian daftar toko, klik daftar toko, kemudian akan ada semacam OTP ya, SMS masuk, verifikasi, kemudian mereka bisa menjelaskan bahwa mereka itu ingin menjual apa, kemudian mereka mengirim kepada kami. Dan kami punya policy bahwa 1 kali 24 jam itu toko itu akan di-approve ataupun tidak di-approve. Biasanya sih dalam waktu 4 jam itu sudah kelihatan, sudah di-approve ataupun tidak di-approve. Kecuali malam ya, malam kan tidur. Nah, ada pembagian kayak semacam profit sharing gitu nggak, Mas? Antara Kesan dengan pelaku UMKM-nya itu ada pembagian. Betul, jadi kita hanya men-charge biaya transaksi saja. Tentunya biaya transaksi ini tujuannya adalah untuk agar Kesan juga bisa, secara bisnis juga bisa sustainable kan. Jadi ini adalah salah satu mekanisme win-win solution ya. Jadi bagi yang punya produk dan jasa itu bisa memasarkan dan juga bisa memperoleh keuntungan dengan menjual produk dan jasa di Kesan. Kesan juga secara bisnis juga bisa sustainable tentunya. Biar tentunya tanpa iklan, gratis, dan juga tentunya kan umat Islam ini ingin aplikasi yang selengkap mungkin. Kan misalnya ada yang minta tafsir, ada yang minta tajwid warna, dan lain sebagainya. Jadi itu yang diharapkan agar kami bisa sustainable dan membiayai pengembangan Kesan berikutnya. Nah, sampai sejauh ini produk-produk yang ditawarkan di Umart ini apa aja, Mas? Apakah baju, makanan, atau seperti apa? Oh, beragam. Jadi ada makanan minuman, kemudian ada pakaian, kan ada, terus juga ada kosmetik, ya kan, sampo, deterjen, dan banyak sekali yang home industry, masker, kemudian ada juga kita ada elektronik juga, dan tentu kita ada jasa juga ya. Dan jasa ini tidak ada charge-nya sama sekali. Jadi kalau ada yang punya jasa, misalnya membuat website, dia bisa posting di Kesan. Nah, untuk Kesan ini yang mau belanja di Umart ini, sistem pengiriman barangnya seperti apa, Mas? Ya, seperti halnya di tempat-tempat lain, ya kan kita ada juga JNE dan lain sebagainya. Jadi penjual juga bisa barangnya itu diambil oleh shipper, ya kan, kemudian diantarkan ke tempat konsumen gitu. Jadi sebetulnya pengiriman itu tidak menjadi masalah. Jadi cukup standar di tempat lain juga sama. Untuk kedepannya, Mas, inovasi apa lagi yang akan dilakukan oleh Kesan, khususnya di tahun depan nih, Mas? Ini kan kita sebentar lagi udah menutup tahun nih. Untuk kedepannya, apa yang akan dilakukan Kesan? Sebetulnya ada beberapa hal yang sedang kita kembangkan ya. Jadi mungkin kami juga misalnya dari konten religi juga ingin memperkuat, ya, misalnya dengan tafsir dan lain sebagainya. Tadi sempat sudah saya sebut, itu berdasarkan dari survei para pengguna Kesan ya, menginginkan ada tafsir. Kita juga sedang bekerja sama dengan pihak yang sangat kredibel, yang bisa memberikan tafsir yang bisa diterima oleh publik gitu, dan otoritasnya sangat diakui gitu. Nah, itu satu hal. Kemudian juga tentunya kita ingin memperkuat apa yang sudah ada, terutama di marketplace kami ini. Jadi misalnya kami tentunya ingin
menambah pembayaran sebanyak mungkin ya, baik dari bank syariah maupun yang non syariah. Karena kita harus akui banyak penduduk Indonesia ini kan banknya nggak syariah semua misalnya gitu kan. Jadi kita harus membuka channelnya sebanyak mungkin, entah itu dengan Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya. Tentunya sih tujuan kami adalah bagaimana membantu digitalisasi UMKM di tanah air ya. Karena kita tahu bahwa baru sekitar 13% UMKM kita itu yang terkoneksi dengan ekosistem digital. Itu baru 8 juta UMKM. Sedangkan jumlahnya itu kan jauh lebih besar daripada itu kan. Bahkan hampir 100 juta menurut Swastadi gitu. Dan UMKM ini menyumbang hampir setengah dari GDP Indonesia gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa menaik kelaskan UMKM ini ya kan. Dan alhamdulillah memang UMKM yang tergabung di Kesan ini betul-betul banyak yang baru pertama kali mengenal online gitu kan. Karena selama ini mungkin cukup umum ataupun terbiasa memperdagangkan jualannya itu di pinggir jalan gitu kan. Terus kemudian pandemi ini kan betul-betul mengubah tatanan bukan hanya kerja, interaksi, kemudian juga commerce kita kan. Sehingga mereka pun memberanikan diri, suka atau tidak suka, mau tidak mau, mulai mengeksplor penjualan secara online. Dan ada yang betul-betul first timer banget, Mas. Jadi betul-betul kita harus bina. Nah ini juga salah satu program kami ke depan. Jadi kami bukan hanya sekedar menciptakan marketplace Islami gitu kan, tapi kita juga ingin melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendorongan gitu. Agar mereka yang sudah masuk semakin terampil, mereka yang belum masuk bisa segera masuk gitu kan. Nah ini diharapkan juga mampu mendorong roda perekonomian umat. Oke. Nah, Mas tadi kan sempat menyentuh mengenai sistem pembayaran. Nah, sejauh ini sistem pembayaran untuk Umar sendiri seperti apa, Mas? Apakah payment digital kah atau seperti apa? Ya, kita juga payment digital. Jadi dengan kita pakai virtual account, dan ini kita juga sedang menambahkan metode-metode lain ya, tentunya nanti dengan e-wallet seperti GoPay, OVO, link aja syariah. Kita ingin betul-betul memasukkan semua mekanisme pembayaran di situ agar transaksinya juga mudah. Kita tidak perlu menciptakan yang baru lah, itu sudah hal-hal itu sudah cukup umum, dan kami percaya dengan semakin lengkapnya itu para calon pembeli semakin nyaman gitu kan bertransaksi, dan calon penjual juga terbantu ya, karena mungkin ada peningkatan salesnya, karena tadinya yang calon pembelinya itu misalnya tidak punya GoPay misalnya saat ini calon pembeli mereka sudah terbiasa berbelanja dengan GoPay, tapi di Kesan belum ada GoPay, jadi mungkin mereka belum berbelanja kan, karena mereka nyamannya dengan GoPay ataupun dengan OVO. Jadi mungkin nanti setelah kami tambahkan GoPay, OVO, link aja syariah, nah itu mungkin akan membantu juga sales dari para penjual ataupun UMKM yang sudah tergabung di Kesan. Untuk konten, Mas. Nah, tadi Mas sempat menyinggung ada fitur konten juga kan, menyediakan layanan konten. Itu jika teman-teman ingin berkontribusi dalam hal konten, bisa nggak sih di Kesan, Mas? Bisa. Jadi biasanya itu kami ada dosen ataupun ada kiai, ustadz yang suka menulis, mengirimkan artikel. Ada juga mahasiswa juga, tentunya umum ya, kemudian mengirim artikelnya ke Kesan. Tapi kami juga memang punya tim redaksi, jadi kami juga memilah-milih artikel yang masuk ya. Kita punya standar jurnalistik yang cukup tinggi lah, gitu. Jadi artikel yang masuk betul-betul harus mempunyai referensi yang kuat. Karena kan kalau menyangkut agama ini kan sepertinya hanya orang sensitif gitu kan, jangan sampai itu yang kita melakukan fact checking itu, memastikan bahwa konten yang masuk itu bagus, standarisasinya, referensinya bagus, kemudian ditampilkan setiap sebulan atau lebih banyak kok kami menerima artikel tamu, dan tentunya tanya kiai dan tanya nyai itu adalah artikel tamu sebetulnya, karena kami hanya menampung pertanyaan, kemudian pertanyaan, misalnya ada yang bertanya nih, bagaimana hukumnya VTube, ya kan, ataupun bagaimana hukumnya merayakan Maulid, ya kan, itu kan pertanyaannya masuk, kemudian kami kan sudah tahu nih kualifikasi dari kiai-kiai dan nyai dan ustadz yang berafiliasi dengan Kesan.
Oh, lalu kami akan menyerahkan pertanyaan itu kepada ahlinya. Kemudian akan dijawab oleh kiai atau nyainya, kemudian akan diterbitkan. Gitu. Jadi sebetulnya itu jatuhnya artikel tamu juga sih. Jadi Oh, kami sangat welcome sebetulnya bagi yang gemar menulis, apa namanya suka referensi yang kuat, silakan fodel untuk kirim artikel di Kesan. Insya Allah nah, pembaca kami cukup cukup banyak kok. Mas, kalau untuk layanan atau fitur tanya jawab, semacam konsultasi, Hmm. itu ada nggak sih di Kesan konsultasi agama? Itu kami ingin sekali. Ini kami lagi sedang mengeksplor caranya gimana yang apa namanya efektif dan efisien ya. Jadi ini salah satu hal yang sedang kami godok juga sih. Tentunya sekarang di zaman apa ekspres gitu orang itu ingin mendapatkan jawaban yang cepat gitu kan. Kalau tanya kiai tanya nyai mungkin tanyanya hari ini jawabannya minggu depan gitu kan. Jadi harus ngantri dulu gitu kan pertanyaannya. Jadi memang banyak sekali yang mau instan gitu kan. Sementara ini sih kami caranya tuh tentu kita ketika pertanyaan yang masuk itu kami lihat dulu yang mana sih yang urgensinya paling tinggi gitu kan. Ada yang mungkin menyangkut kehidupan rumah tangganya kami dahulukan gitu kan. Ataupun masalah halal haram segala macam kayaknya dia mau membeli sesuatu atau gimana kan. Tapi memang kami juga mengeksplor bagaimana caranya tanya kiai lainnya itu bisa dalam aplikasi dan juga bisa almost virtual ya. Jadi cepat sekali gitu. Oke. Itu sedang kami eksplor tuh bagaimana strateginya antara win-win sama pengguna dan juga ustadznya gitu kan. Karena kan mau tidak mau itu kan mereka meluangkan waktunya ya. Betul, betul. Mungkin ke depannya semacam kayak video call juga dengan ustadznya langsung bisa ya, Mas ya? Iya nggak? Ya, kami pengen banget tuh explore itu, ada voice call ataupun video call dan lain sebagainya. Uh, intinya sih agar pertanyaannya juga terakomodasi dan juga ustadz dan kiai nyainya juga dihargai waktunya gitu dan keilmuannya ya. Karena sebetulnya kan dalam Islam itu ulama itu adalah dokternya umat. Betul. Jadi sama saja misalnya kita kalau sakit perut kita pergi ke dokter yaitu dokter medis ya. Nah, tentu setelah ketemu dengan dokter kita membayar apa namanya biaya konsultasi. Ya kan? Iya, iya. Nah, terus hingga saat ini Kesan kan sudah tercatat 200.000 user tadi katanya. Nah, untuk Mhm, target ke depan nih, Mas, berapa mhm. user target ke depan di tahun depan ini? Kami inginnya tahun depan itu kami bisa menjadi aplikasi Islami terbesar ketiga di tanah air. Dan itu mungkin jumlah angkanya akan terus naik kan karena yang lain juga naik juga gitu. Oke, oke. Oke, lalu fitur apa Hmm. lagi ke depan, Mas, yang akan ditambahkan di Kesan? Hmm. Jadi kami sebelum kami menambah fitur itu kami biasa mencoba memastikan bahwa memang fitur yang ingin ditambah itu betul-betul diminta gitu. Jadi kami sering melakukan survei, ya kan. Lalu juga kami juga melihat data juga. Sebetulnya user Kesan ini paling suka dengan fitur apa sih? Tadi seperti yang saya sampaikan sama Mas Erik, kita tahu bahwa Al-Quran itu paling lama digunakan. Tapi Al-Quran itu bukan yang paling sering diklik, Iya, gitu. iya. Itu berdasarkan durasi itu Al-Quran. Tapi kalau berdasarkan yang paling banyak diklik itu ada fitur lain. Jadi ada fitur yang populer, ada fitur yang lama durasinya. Fitur yang lama durasinya seperti zikir salawat, kitab kuning, Al-Quran itu lama durasinya. Tapi mungkin fitur-fitur yang populer itu hikmah harian itu sangat populer karena hampir setiap hari itu diklik oleh puluh ribuan orang. Gitu. Nah, hingga saat ini, Mas, Kesan ini sudah kolaborasi dengan berapa kiai dan berapa pesantren, Mas? Jadi alhamdulillah kami selalu berkomunikasi dengan beberapa pesantren ya, baik yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur. Alhamdulillah hubungan saya dengan para kiai, para gus juga alhamdulillah baik. Tentunya kalau untuk apa namanya di Kesan sendiri kami betul-betul beruntung sekali ada beberapa kiai yang kompeten dan nyai yang kompeten yang menggawangi lah istilahnya rubrik tanya kiai dan tanya nyai. Ada Kiai Hamdi dari Buntet, kemudian juga ada Ustadz Abdul Walid, kemudian ada Ustadz Zainul Huda, kemudian ada Ustazah Nurun, dan beliau-beliau ini kompetensinya luar biasa. Rata-rata semuanya sudah S2 dan juga memang
bidangnya itu adalah ilmu fikih ya, jadi mengenai halal haram. Jadi memang penting sekali buat kami mengetahui bobot bebet dari seseorang yang menulis artikel Islami lah. Gitu. Mas Hamdan, terima kasih banyak atas diskusinya mengenai fitur baru Umart. Tentunya ini akan memudahkan khususnya bagi para pelaku UMKM dan santri-santri ke depannya, Mas Hamdan. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Terima kasih. Teman-teman, demikian diskusi saya bersama Chief Executive Officer Aplikasi Kesan Hamdan Hamadan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Periku Maryadi. Sampai ketemu di konten berikutnya.